Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah rahasia umur 40 tahun. Karena ini rahasia, maka nggak saya kasih tahu. Masya Allah. Mau kasih tahu nggak ya? Rahasia. Karena udah menjadi rahasia umum, ya harus kasih tahu. Rahasia negara. Berbicara umur 40 tahun, itu di Al-Quran ada ayat khusus, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15. Di sana secara eksplisit, secara jelas Allah sebutkan 40 tahun. Namun sebelum kita masuk pada surah Al-Ahqaf ayat 15, pertama kita bacakan dulu surah Al-Hajj ayat 5. Saya karena nggak hafal, saya lihat dulu. Surah Al-Hajj ayat 5 ada kaitan dengan surah Al-Ahqaf ayat 15. Di surah Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. Sampai situ dulu ayatnya, nggak sampai tuntas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah menyebutkan an-nas dalam Al-Quran, berarti tanpa terkecuali seluruh manusia. Tetapi Allah kalau menyebutkan al-insan, manusia juga artinya, tapi sebahagian manusia. Tapi kalau an-nas, secara keseluruhan manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. In kuntum fi raibim minal ba'thi, kalau kamu ragu, ya, jika kalian meragukan hari kebangkitan, kata Allah, fa inna khalaqnakum min turabin. Kemudian Allah bercerita tentang proses penciptaan manusia. Jadi Allah bercerita, pertama kami ciptakan kalian min turabin, berasal dari tanah. Kemudian min nutfah, dari nutfah. Nutfah itu gabungan antara sperma dengan ovum, disebut dengan nutfah. Kemudian thumma min alaqah, segumpal darah. Thumma min mudghatin mukhallaqah, kemudian segumpal daging yang sempurna. Wa ghairi muhallaqah, yang juga tidak sempurna. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Ayat ini kemudian Allah sampaikan, tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Nah, itu keluar. Jadi sebelumnya Allah ceritakan proses penciptaan manusia dari tanah atau ketika di alam janin, kemudian jadi bayi, kemudian tsumma litablughu asyuddakum, sampai kalian mencapai dewasa. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita ini, litablughu asyuddakum, sampai kalian mencapai dewasa. Sementara di ayat surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, faqala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu. Tuh, sama kan? Hatta idza balagha ashuddahu, sampai ketika mereka sampai pada umur 40 tahun, sampai mencapai dewasa, arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi auzi'ni. Nah, Allah bimbing. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, bimbinglah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Pertama, minta bimbingan kepada Allah. Ini sudah mencapai umur 40, ya. Bagi yang umur 40 tahun,
ayat 15 dari surah Al-Ahqaf ini wajib dibaca. Di samping wajib dibaca, wajib juga diamalkan. Ada lima yang harus diamalkan, yang wajib diamalkan bagi yang sudah mencapai umur 50 tahun ke atas. Apakah yang di bawah 40 boleh nggak ngamalin? Boleh, karena ini Al-Quran. Pertama, minta kepada Allah apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta bimbingan kepada Allah agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan juga yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Jadi bersyukur atas nikmat 40 tahun. Diberikan nikmat panjang umur sudah sampai 40 tahun. Diberikan juga pangkat, misalkan jabatan sudah 40 tahun. Itu saatnya berubah. Saatnya udah bersyukur udah. Meskipun sebelum 40 tahun tetap wajib bersyukur, tapi capaian maksimal adalah 40 tahun. Karena nanti 40 tahun rahasia, makanya judulnya rahasia. Rahasia 40 tahun tuh Nabi Muhammad, para nabi, hampir semua para nabi, mungkin kurang lebih kecuali Nabi Isa sama Nabi Zakaria kalau nggak salah, yang tidak sampai 40 tahun. Seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah pada umur 40 tahun. Makanya angka 40 ini menjadi rahasia. Nah, di ayat Al-Ahqaf ayat 15 surah Al-Ahqaf ini Allah memberikan bimbingan kepada kita doa, dan juga doa ini kita amalkan bagi yang sudah mencapai 40 tahun ke atas. Pertama, minta kepada Allah agar kita dibimbing terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Artinya mensyukuri nikmat juga berbakti kepada orang tua. Artinya kalau udah 40 tahun nggak berbakti kepada orang tua atau kufur nikmat, maka itu alamah. Alamat apa? Alamat buruk. Kalau 40 tahunnya baik, maka alamat berikutnya baik. Karena ada perkataan, ada ini menisbahkan kepada Nabi, adanya juga bukan kepada Nabi. Man balagha arba'ina sanatan. Siapa orang yang mencapai umur 40 tahun, kemudian falam yaghlib khairuhu syarruhu, kemudian kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, 40 tahun. Dalam riwayat yang pertama, fal mautu khairun lahu, maka mati lebih baik, mending mati. Kalau 40 tahun seburuk, maksiat kerjanya 40 tahun, minum khamar misalkan, maksiat aja, sukanya maksiat, nggak suka amal soleh, maka di riwayat yang pertama, fal mautu khairun lahu, maka mati lebih baik. Mau mati nggak ada yang panjang umur insyaallah semuanya. Kemudian yang dua, riwayat yang berikutnya, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah dia menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini 40 tahun. Jadi pertama kita minta kepada Allah agar kita dibimbing terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara nikmat Allah, luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Innal insana, kebanyakan manusia, ladzalumun kafar, sungguh sangat zalim dan sangat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur. Kemudian yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Yang kedua, minta kepada Allah untuk senantiasa melakukan amal soleh. Atau bahasa lainnya, kalau udah umur 40 tahun ke atas, ayo berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jangan udah umur 40, 50 atau sampai lebih ke atas, kerja tempatnya bukan di masjid tapi di mana? Di empang mancing, apa ya? Mancing. Nauzubillah min dzalik. Udah misalkan suka maksiat 40 50 masih suka maksiat, nauzubillah min dzalik. Maka akan berlaku tadi perkataan yang tadi itu disampaikan, nauzubillah.
berlomba-lomba melakukan amal soleh. Wa an a'mala salihan tardah. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ternyata tidak cukup mensyukuri nikmat, kemudian berlomba dalam amal soleh untuk dirinya tidak cukup. Yang berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ternyata dianjurkan juga untuk memikirkan masa depan kita. Siapa? Anak-anak kita, anak cucu kita, untuk kita didik juga melakukan amal yang sama, melakukan amal soleh seperti kita. Jadi anak kita itu aset. Kita baik, kita soleh, orang tuanya soleh, tapi mewariskan anak yang tidak soleh, bisa celaka nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nanti di akhirat itu ada dua gambaran orang tua yang masuk surga karena anak, ada juga orang tua masuk neraka karena anak. Karena anak itu bagian dari aset orang tuanya. Diceritakan ada orang tua mau masuk surga karena amal solehnya, tiba-tiba dipanggil oleh anaknya, wahai malaikat, jangan masukkan ayah saya ke dalam surga. Berdebat dengan malaikat. Malaikat mengatakan, enggak, ini melakukan amal soleh, sudah dihisap pasti masuk surga, hisapnya udah masuk surga. Tidak, saya ini masuk neraka gara-gara ayah saya masuk neraka gara-gara orang tua saya, maka ayo orang tua saya, bapak saya atau ibu saya tariklah semua ke dalam neraka. Ternyata hisap Allah, takdir Allah menentukan orang tuanya ikut anaknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga ada gambaran orang tua yang sudah diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka, kemudian anaknya masuk ke dalam surga. Ternyata si anak ini memanggil kepada malaikat agar mengangkat orang tuanya untuk bersama masuk ke dalam surga, karena anak masuk surga tersebut karena didikan. Meskipun orang tuanya mungkin ahli maksiat segala macam, tapi ternyata untuk anaknya nggak jadi. Untuk anaknya dididik soleh, ternyata dijadikan anaknya masuk, orang tuanya diangkat, dapat syafaat oleh anaknya, masuk juga ke dalam surga, dapat syafaat anak. Oleh karenanya yang keempat tadi, tidak cukup bersyukur untuk dirinya, melakukan amal soleh untuk dirinya, tapi juga mempersiapkan generasi berikutnya juga menjadi generasi yang rabbani, generasi yang saleh, yang berbakti dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat tadi, yang ketiga. Yang keempat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi apa? Inni tubtu ilaikah wa inni minal muslimin. Di ayat ini dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khatta'un. Nabi mengatakan setiap anak Adam khatta'un, pasti punya dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang orang yang punya dosa, at-tawwabun, adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hadis Nabi, saya mungkin pernah menyampaikan di tempat ini, ada seorang, Allah Subhanahu wa taala dari saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berdosa, kemudian dia kembali kepada Allah bertobat dengan lumuran dosanya, Allah lebih senang kepada orang yang kembali dengan dosa bertobat kepada Allah daripada seorang budak yang kehilangan kendaraannya, ontanya, kemudian dia mengatakan apa? Ya Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu ada diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang budak ini ketakutan. Tadinya bawa kendaraan majikannya dengan segala perlengkapannya, kemudian tertidur, bangun tidur, ontanya hilang. Bagaimana nggak takut dia? Bagaimana nggak menangis? Aduh, mati saya nih. Ontanya hilang, kendaraannya hilang semua, sampai dia tidur lagi. Bangun tidur, tiba-tiba ontanya datang, ada di sampingnya. Dari saking senangnya ini budak, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik nggak? Ini sebenarnya kalimat syirik sebenarnya, tapi tidak dikatakan syirik. Dari saking senangnya ini budak sampai salah ngomong.
Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada orang yang kembali kepada Allah bertobat daripada budak yang ketemu untanya tadi itu. Subhanallah. Nah, makanya yang keempat tadi dianjurkan untuk sudah umur 40 tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepada Allah. Jadi yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ringkasan dari rahasia 40 tahun ini yang terkandung dalam surah Al-Ahqaf, bisa dibaca tuh. Al-Ahqaf itu yang dibaca saat tadi malam tuh, juz 26 ayat 15. Surah Al-Ahqaf juz 26 ayat 15. Itu doa itu bisa dihafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini pada kesempatan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan bagi yang sudah mencapai umur 40 tahun ke atas, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam ketaatan, dalam kebaikan sampai akhir hayatnya meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.